Ya, selanjutnya. Nah, ini di-record aja sama Pak Abbas. Pak Abbas punya record kalian loh untuk mengevaluasi ini yang serius, melihat belajarnya siapa yang main-main ya, yang tidak tampil sama sekali wajahnya saat Zoom ya. Nah, tampil dong. Kasihan mama, papa udah membayar untuk belajar, untuk sekolah ya. Nah, supaya kalian serius ya, itu dapat keberkahan nanti. Hidupnya berkah kalau kalian orang tua kalian ridho, yakin dan pasti hidup kalian akan enak. Tapi kalau orang tua kalian marah-marah terhadap kalian atau kalian membuat marah orang tua, itu hukumannya bukan hanya di akhirat kelak anak-anak, di dunia pun akan kalian merasakan. Mungkin kesusahan hidup, mungkin kesusahan banyak dengan teman dan lain sebagainya, kesusahan ekonomi itu bisa jadi ada masalah dengan orang tua kalian, harus selalu minta maaf dengan orang tua. Habis Zoom kayak gini, minta maaf ya Ma, minta maaf ya Pak ya, ada apa ya? Aku takut salah, biar hidupku enak. Nah, disayang orang tuanya. Nanti kamu dicintai, semakin dicintai orang tua, kamu akan diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah. Banyaknya cerita yang langsung siksanya siksa daripada durhaka terhadap orang tua itu bukan hanya di akhirat, di dunia juga akan diberikan sama Allah. Contohnya Malin Kundang, contohnya Alkomah, ya dah? Pernah dengar cerita Alkomah kan? Nah, itu nanti Enggak. Enggak pernah dengar cerita Alkomah? Enggak. Ya, enggak pernah. Alkomah itu apa? Alkomah itu sahabat Rasulullah. Dia saat muda kalau pulang kerja, anak-anak, Alkomah itu selalu memberikan makanan kehadap orang tuanya. Pulang dari manapun selalu memberikan kain, baju, gitu. Pada satu saat Alkomah sudah punya istri. Setiap dia pulang udah lupa sama mamanya. Nah, sama umiknya lupa. Tidak berbagi. Padahal harta seorang anak laki-laki ya termasuk harta orang tuanya. Pernah dengar, Pak? Pernah dengar kan? Pernah. Kalau harta wanita itu harus izin suaminya kalau sudah punya suami. Tapi kalau harta suami ya punya orang tuanya juga. Orang tuanya ya kedua orang tuanya asli dan orang tua mertua itu juga orang tua. Dan wajib namanya hormati. Nah, Alkomah lupa nggak ngasih orang tuanya. Alkomah selalu lupa. Akhirnya orang tuanya merasa sakit hati. Yang melahirkan diduakan, tidak lagi diberi ya. Salah satu kisah demikian. Selanjutnya Alkomah sakit parah, terus sahabat datang kepada Nabi. Dia udah mau meninggal itu loh, nazak sakaratul maut, tapi nggak mati-mati sampai berhari-hari. Orang-orang pada kasihan. Maka ada sahabat yang kasihan, sakitnya udah parah banget loh. Karena durhaka mati aja nggak bisa mati-mati, sakit sekali loh ya. Padahal idza zulzilat apa ayatnya itu? Di saat nyawa di tenggorokan, wah itu sakit sekali kan. Nabi aja berkata apa? Sakitnya orang yang sekadar nazak seperti kambing hidup-hidup dikuliti, dilepas kulitnya. Apalagi Masya Allah ya, makanya jangan sampai durhaka sama orang tua. Alkomah sampai mana tadi? Sakit. Saat Alkomah sakit, sahabat Rasul datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Alkomah sakit. Bagaimana ini? Suruh dia minta maaf terhadap orang tuanya. Mintakan maaf orang tuanya, suruh datang. Orang tuanya nggak mau datang ke rumah Alkomah. Sampai pagi orang tuanya nggak datang. Lalu ada sahabat datang ke Nabi.
Bagaimana ya Rasul? Suruh orang tuanya datang ke rumahnya. Wahai orang tua Alqomah, sudilah kiranya engkau datang ke rumah Alqomah karena Alqomah sedang sakaratul maut, sedang kesakitan yang luar biasa. Enggak mau, dia sudah menyakiti hatiku. Nah, datang sampai ketiga kali ibunya didatengin, enggak pernah mau. Nah, kisah Alqomah itu banyak diceritakan ya. Maka ibunya didatengin sampai 3 kali nggak mau, ada sahabat datang lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, Alqomah ibunya tidak mau memaafkan, sudah 3 kali aku datang. Bagaimana solusinya sedangkan Alqomah kesakitan? Siapkan kayu bakar. Nabi untuk menyiapkan kayu bakar segunung. Maksudnya segunung itu hiperbolis Pak Abbas. Yang banyak sekali. Supaya Alqomah bisa mencapai, mempercepat ajalnya. Nah, Nabi pun tidak bisa memintakan kepada Allah supaya cepat meninggal. Padahal Nabi dimintain. Tapi Nabi, oh ini ganjarannya, balasannya adalah dibakar. Maka dia akan cepat mati. Hidup-hidup, kasihan kan? Supaya cepat mati, Nabi suruh menyiapkan. Namun saat sahabat datang ke tempat Ibu Alqomah, Ibu Alqomah, kami sudah datang ke Nabi. Nabi meminta untuk menyiapkan kayu bakar supaya Alqomah bisa dengan cepat meninggal dunia karena kesakitan luar biasa. Karena kedurhakaannya, kecuali ada maaf dari engkau, Alqomah akan bisa selamat dari nazak yang sangat sulit. Maka ibunya dibilangin seperti itu, kayu bakar sudah disiapkan wahai Ibu Alqomah oleh sahabat-sahabat Rasul. Anakku, aku maafkan, jangan dibakar. Saat ibunya bilang anakku, aku maafkan, Alqomah langsung meninggal. Nah, itulah sangat pedihnya apabila kita durhaka dengan orang tua. Nah, apakah cerita Pak Abbas ini mengada-ada? Apakah tidak ada sanadnya? Apakah tidak ada garis ceritanya sampai Nabi? Kita lihat kisah Alqomah nih. Oh, langsung keluar dia ya. Tahu Pak Abbas lagi ngomong apa? Nih, kisah Alqomah durhaka pada ibunya. Nah, nih Alqomah yang durhaka nih. Ada, wahai dia masih mempunyai seorang ibu, sudah sangat tua. Ini cerita panjangnya. Nanti kalau Pak Abbas cerita panjang kayak gini nggak selesai-selesai Zoom kita ya kan? Ya kan? Rasulullah mengirim utusan menemuinya oleh berkata kepada utusan tersebut, katakan kepada ibunya Alqomah, jika dia masih mampu untuk berjalan menemui Rasulullah maka datanglah, namun kalau tidak maka biarlah Rasulullah yang menemui ibu. Nah ini ya. Kemudian wahai Bilal pergilah dan kumpulkan kayu bakar yang banyak. Tuh di akhir ceritanya ya. Nah, sesungguhnya kemarahan sang ibu telah menghalangi lisan Alqomah sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat. Tuh, mau meninggal nggak bisa baca syahadat. Bilal, nah sahabat Rasul di sini ternyata Bilal. Suruh cari kabur. Wahai Rasulullah, apa yang akan kau perbuat? Saya akan membakarnya di hadapanmu. Di hadapan ibunya. Saya tidak akan tahan engkau membakar anakku di hadapanku. Wahai Ibu Alqomah, sesungguhnya azab Allah lebih pedih dan lebih langgeng. Loh, kalau nggak dimaafkan akan lebih pedih. Nauzubillah ya, semoga kita dimaafkan. Ya, kalau nggak dimaafkan orang tua itu selalu diazab. Itu baru azab seberapa di dunia ya. Ingin Allah mengampuninya, maka relakanlah anakmu Alqomah. Demi zat jiwaku. Nah ini. Nah, hati-hati ya nih cerita Alqomah. Nah, kemasyhuran kisah ini ada di kitab Al-Kabir ya, Al-Hafiz. Nah, ini sudah ada kitabnya ini yang menerangkan. Nah, ini dari zaman Nabi sudah ada.
Harus paling kondang. Nah ya, itu hanya selingan saat Zoom supaya akhlak kalian belajar agama macam-macam tapi tidak dipraktekkan dalam kehidupan juga sangat merugi bagi kita. Ingat ya anak-anak, ini keutamaan sholat ada 7 tadi ya, amal perbuatan pertama kali, termasuk yang kedua, rukun iman yang kedua, rukun Islam. Selanjutnya sholat bab sholat 9. Apa isinya kita lihat. Nah, ini buku e-booknya dari internet, Pak Abbas, supaya kalian e-book PKI, PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, ini anak-anak budi pekerti, ini tentang waktu-waktu sholat, ya, ada zuhur, ya, waktu sholat. Nah, ini anak-anak, waktu sholat. Waktu sholat. Pertama, waktu-waktu sholat. Ingat-ingat ya, waktu sholat. Kamu harus paham waktu sholat. Lihat kalau ada pertanyaan. Sholat zuhur, ya, terdiri atas 4 rakaat. Ya, jangan kamu sregep semangat, lalu sholat zuhurnya ditambah jadi 5 rakaat, jadi 7 rakaat. Itu nanti kesemangatan kamu nggak ada itu. Malah mengada-ada, aliran sesat namanya ya. Kapan Pak Abbas waktunya sholat zuhur kalau kita nggak bisa lihat jam? Ini kan jamnya jam 12 sampai 15 perkiraan. Tapi kalau di sholat maktubah di masjid itu di istiwa, ada jam istiwa namanya. Kalau kayak kalian jam sholat itu loh, ada buka, ada imsak, ada sahur itu kan. Itu kapan waktunya? Kalau ada matahari tegak gini anak-anak, kalau nggak ada bayang-bayangnya, matahari di atas pas. Ini ada tongkat sampai nggak ada bayang-bayangnya, ya. Ini nggak boleh waktu untuk sholat haram karena waktu itu belum zawal namanya, belum lingsir. Halo, halo, halo. Anybody here? Halo. Kalau kamu ada waktu zuhur, kalau waktu zuhur nih ada srengenge matahari pas di atas kepalamu, nggak ada bayangannya, kamu ke kanan, ke kiri, ke samping-samping nggak ada bayangannya, itu belum waktu zawal, itu waktu tengah-tengah, nggak boleh untuk sholat. Nah, kalau matahari sudah ke barat gini, ngeng, di sini sudah ada bayanganmu, maka itu adalah masuk waktu zuhur, namanya waktu zawal. Ya. Nah, terus kalau ada benda ditancap di matahari kayak gini, waktu sholat asar masuknya kapan Pak Abbas? Waktu sholat asar apabila matahari sudah tampil ke sini dan bayangan ini benda yang diberdirikan HP, apa lidi, apa tongkat, bayangannya sudah melebihi benda tersebut. Sudah lebih, berarti sudah asar nih. Oh, bayangannya masih di dalam benda yang diberdirikan, berarti masih zuhur, belum habis sholat asar. Paham? Paham. Iya, waktu sholat zuhur, waktunya kalau pakai matahari itu ya, setelah zawal. Bayangannya kalau sudah lewat dari benda yang ditancepi. Nah, itu waktu sholat asar. Nah, sholat asar habis kalau sudah tampil mega merah, cahaya merah di barat, ya, itu namanya sudah terbenamnya matahari, itu masuk sholat maghrib, ya, azan. Nah, anak-anak, kita kembali ke laptop nih. Ini sudah selesai. Nah, waktu sholat zuhur nih. Ketika matahari mulai condong ke arah barat, mataharinya condong, ditandai bayang-bayang sebuah benda sedikit miring ke arah timur. Nah, miring tak sedikit miring. Bukan kamunya yang miring loh. Nanti kalau kamunya yang miring gini bahaya, malah tertawa sendiri, jangan ya. Kamu bayangannya. Atau kira-kira pukul 12. Ya, berakhir bayang-bayang pindah, berakhir zuhur bila bayang-bayangnya sama panjangnya tuh. Yang diomongin Pak Abbas sesuai ini tak? Belum baca tadi padahal Pak Abbas ini. Iya, Pak Abbas dulu pernah sekolah masalahnya. Dengan benda aslinya atau kira-kira pukul 15.
Nah, berarti pukul 15 ini kira-kira benda sama. Sekarang waktu sholat asar, ya, yaitu selesainya sholat zuhur, ya, 4 rakaat juga ya. Jangan kamu jadi 10 rakaat, wah kesergepan. Jangan dikurangin juga, aku pengen sholat rakaat yang singkat. Kamu kasih setengah rakaat aja, jangan ya. Ya, pelaksanaannya adalah siang hari menjelang sore, yaitu habis sholat zuhur. Kalau sudah lewat bayang-bayangannya ya, matahari terbenam, kira-kira pukul 18 sampai malam. Maghrib, nah ini nggak kasih bayang-bayang anak-anak. Nah ini penjelasan yang di buku kelas 4, nggak dikasih bayang-bayang. Tapi kalau tadi bayang-bayang yaitu, kalau bayang-bayangnya sudah melewati itu masuk. Salat maghrib 3 rakaat, ya. Berakhir ketika ufuk berwarna kemerahan di arah barat sudah hilang. Tuh, Pak Abbas bilang tadi kalau merah masuk berarti maghrib masuk. Jadi nanti kalau ini udah buka belum ya? Nggak nunggu merah-merah. Kamu jangan pakai infrared tapi ya, kamu jangan pakai lampu merah. Nanti awalnya aku sorot. Buka, itu namanya sulapan. Jangan. Ingat, ini Pak Abbas menyampaikan merah ini pakai lampu merah, juga lampu infrared dan lain sebagainya itu supaya kalian punya bayangan dan ingat, oh Pak Abbas kemarin waktu menjelasin itu maghrib itu waktu merah-merah ya pakai lampu ya. Nah kan mudah diingat lah jadinya. Kalau waktunya maghrib hilang, kalau merah-merahnya udah hilang, udah gelap, nah, di atas sana nggak ada merah-merah, langitnya udah gelap, putih-putih kemerahan sudah nggak ada, itu waktunya waktu maghrib habis. Isya. Salat Isya 4 rakaat. Ufuk merah di barat hilang. Nah, Isya kalau merah-merahnya ada hilang. Ya. Akhir salat Isya sebelum terbit fajar. Nah, sebelum terbit fajar, sebelum gini. Imsa sebelum adzan subuh masih salat Isya boleh. Tapi kalian jangan mengakhir-akhirkan ketiduran malah bablas tekan subuh nanti ya. Salat Isya itu panjang. Ada yang berpendapat awal waktu salat Isya bagus, ada yang nanti bersama salat Qiyamul Lail karena salat Lail ya termasuk Isya ini. Salat subuh 2 rakaat ya, dikerjakan fajar. Pada waktu fajar ya. Pada waktu fajar muncul. Nah, kalau sudah ada fajar itu, ada fajar garis putih ya di langit, terus gelap lagi, itu fajarnya muncul namanya. Terus habis gelap lagi, terus nanti muncul merah, terus siang ya. Itu waktu subuh ya. Kalau fajar sudah muncul, di sini ada temanmu namanya Fajar ya. Kalau fajar datang berarti subuh tiba. Kapan subuh tiba? Kalau fajar datang ya, ini untuk mengingat aja metode ya. Kalau fajar belum datang berarti belum subuh ya. Jadi fajar jangan suruh tidur terus, nanti nggak subuh. Terus tandanya terdengar azan, ya jelas terdengar azan. Kalau ada orang azan ini tanda waktu ya. Dah itu waktu sholat. Terus tadi sudah ya terkait dengan ini bacaan iftitah sudah kemarin ada 2 ya. Ingat-ingat ya, bacaan ruku sudah kemarin ada 2. Terus bacaan sujud sudah. Terus bacaan tahiyat sudah. Tahiyat awal sudah. Nah, terus ini faedah sholat melatih kebersamaan. Nah, kalian sholat jamaah toh sama-sama. Tidak ada sholat jamaah itu kok waktunya berbeda-beda ya. Terus enggak melatih kebersamaan. Sholatnya kok balapan, sholat jamaah ya enggak. Nah, temennya rukuk semuanya gitu. Terus patuh taat kepada pimpinan. Nah, enggak ada sholat jamaah itu kok imamnya didahuluin ya toh, enggak taat. Imamnya bilang Allahu Akbar, jamaahnya bilang mbok sami Allahu liman hamidah aja. Itu namanya itu enggak taat itu ya. Nah, di kelas pun taat terhadap pimpinan. Bagaimana kalau orang enggak taat, enggak dilatih taat terhadap pimpinan? Kacau no.
Pemimpin rumah tangga ayah, kamu yang laki-laki akan jadi ayah. Coba anaknya nggak pada patuh sama pimpinannya, sama ayahnya. Mandinya semaunya sendiri, ya dah. Terus jajannya semaunya sendiri. Mumet nggak kalian kalau jadi orang tua kayak gitu, ya dah. Nah, maka untuk melatih taat, makanya kalau punya anak wajib diajarin sholat supaya taat pimpinan terhadap Tadi apa Pak Abbas? Tadi apa Pak Abbas? Ayah apa? Ayah itu adalah pemimpin keluarga, ya. Ibu itu iya, saya dengar tadi rumah tangga. Ya, pemimpin keluarga. Ya. Selanjutnya nih, Pak Abbas, kalau Pak Abbas jelasin nggak paham, aku boleh tanya-tanya, boleh. Sah, halal, ya. Nih. Ini bisa ada pertanyaan loh di ujiannya, biasanya apa saja pertanyaannya ini ya. Apa tadi? Nih, faedah, manfaat sholat. Apa saja manfaat sholat? Faedah sholat, melatih kebersamaan, taat kepemimpinan ya. Ini terbiasa tolong menolong ya. Sholat arti awalnya adalah doa. Semua bacaan sholat bukan doa akan orang muslimin dan muslimat juga ya, artinya dengan menolong orang lain, terbiasa menolong ya. Doa tersebut hanya bukan untuk orang sendiri toh, untuk sesama. Nah, berarti tolong menolong, intinya poinnya adalah memiliki sikap disiplin, disiplin waktu ya, waktu duhur sholat duhur, asar sholat asar. Jadi terbiasa disiplin. Kalau sudah disiplin biasanya jadi orang sukses. Nah, kalau kalian tidak disiplin, tidak sukses biasanya. Sholat harus disiplin waktunya. Sholat duhur ya waktu duhur. Masa sholat duhur waktu subuh, nggak disiplin, repot ya. Nah, kalian jam berangkat sekolah itu disiplin. Jam 7, jam 6 biasanya berangkat sekolah udah mandi. Ke sekolah SD model. Nggak disiplin, jam 8 berangkat. Wah, itu namanya nggak jadi. Atau jam 5 sore baru berangkat sekolah, nggak disiplin. Kamu yang ngajar cicak nanti sampai sekolah. Ya dah? Nah, selanjutnya memiliki sikap disiplin. Nah, faedah selanjutnya nih, nah, ini sudah nih, memiliki tolong menolong. Nah, nih pengalaman sholat di rumah, melakukan sholat lain, pengalaman ini cerita kali ini kalian. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat. Itu terkait dengan sholat. Terkait dengan sholat, kita sudah membahas faedah, terus keutamaan sholat, terus terkait bacaan sholat. Diingat-ingat ya, ini bacaan sholatnya sudah hafal semua toh? Sudah hafal apa belum? Kalau kalian belum hafal bacaan sholat, setiap sholat dibaca. Ya, kalau kalian belum hafal bacaan sholat, setiap sholat dibaca. Belum hafal kok belum mau baca ya nggak hafal-hafal. Dibaca ya. Pak Abbas ngomongnya sudah hampir 1 jam. Aku yang dengerin aja capek, apa Pak Abbas gak capek? Aku mau bantu Ibu bikin koktail. Saya mau bikin kolang-kaling. Sama mau bikin hamburger. Aduh. Mau bikin kebab. Esteller. Puasa. Iya. Kalau kamu melihat kayak gitu, kuat. Masih puasa, tidak tergoda. Mantap. Ya, berarti benar-benar istiqomah dan kuat. Ya, jangan bilang Pak Abbas bilang esteller. Es coklat pisang hijau terus kamu harus nggak kuat puasanya, jangan ya, kecil itu cobaannya ya. Oke anak-anak, besok hari apa ya Pak Abbas jadwalkan hari apa di chatnya kemarin? Coba di PAI kita akan belajar ngaji, besok belajar ngaji ya, setiap Selasa dan Jumat kita akan belajar ngaji. Kalian siapkan Al-Quran. Siapkan Al-Quran, yang Iqra, siapkan Iqra. Nah, good. Iya, siapkan Al-Quran, siapkan Iqra.
Nanti sampai Iqra berapa, Al-Quran ayat berapa, nanti Pak Abbas juga membuka. Lalu Pak Abbas simak apa yang kalian baca. Apakah bacaan kalian sudah betul? Berarti Mister diam saja, ada kesalahan. Diulang. Ada kesalahan? Diulang lagi. Ada kesalahan? Ayo diulang lagi. Nah, ada kesalahan? Sebentar, yang betul adalah sebagai berikut. Terus Pak Abbas membaca, kamu tirukan. Ya, nah sangat mudah. Pak Abbas ngajinya banyak apa? Dikit-dikit. Karena dikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Nah, contohnya bagaimana Pak Abbas? Contohnya adalah SBB. Tahu SBB? Nah, sebagai berikut. Nih contohnya. Iqra, Pak Abbas, aku baru sampai jilid 5 halaman 10 dan 11. Buka, Pak Abbas membuka, kamu membuka, Pak Abbas buka, di-share. Gini ya, Ten. Kok lama sih ini? Ada Iqra digital yang lebih cepat tidak ya kira-kira? Nanti Pak Abbas cari ya. Nah, nih, ten. Nah, sudah tampil dia terbuka Iqra jilid 5 halaman 10 dan 11. Nah, setiap bacaan, nah Pak Abbas menyampaikan dulu ya kalau ini. Setiap bacaan yang menghadap tasydid, ini tasydid. Ya. Suara ditekan, ditahan 2 harokat dan berdengung. Ya. Karena tasydid ini hakikatnya adalah 2 huruf. Ya. 2 huruf hakikatnya ya. Jadi ditekan mendengung di hidung. Mendengung di hidung. Inna, bacaan namanya bacaan gunnah. Bacaan apa? Gunnah. Setiap nun di tasydid harus mendengung. Ditekan. Inna. Coba mulai praktek pegang hidungnya sampai hidungnya gemeter berarti sudah mendengung. Inna. Coba mendengung berkata 1, 2, 3. Inna. Nah, berengengang, mendengung. Coba kalian tanpa mendengung. Inna, nggak getar dia. Inna tuh, inna nggak dengar, nggak getar dia. Tapi kalau kamu pegang sini, inna, dia mengetar. Kalau bahasa Jawanya gini, gunnah iku, bacaan gunnah, merengengenge janur irung, sebab gunnah wajib iro waca bengung. Gunnah kuwi merengenge janur irung. Sebab gunnah, sebab bacaan gunnah, wajib iro, kamu dengan wajib membaca dengan berdengung. Paham ya? Loh, amang 2 huruf Pak Abbas, inna itu. Ini 2 huruf asal katanya inna. Berarti kalau ada kata-kata lain seperti ini Pak Abbas, ini madda. Nah ini Pak Abbas nulis. Madda. Apakah ini 2 huruf awal katanya betul? Awal katanya adalah madada. Nah, jadi madda. Ya. Ini awal kata. Terus ada kata lagi apa ya namanya jarro, jarroro, jarro. Nah, ada jarro. Asal katanya jarroro, jarroro. Ya, artinya berjalan. Oke anak-anak gitu ya. Kalau nanti Al-Quran Pak Abbas juga ini di close dulu. Kalau Al-Quran Pak Abbas juga akan membuka Al-Quran nanti sampai mana Al-Quran kalian ya. Kita close lalu Pak Abbas buka di Al-Qurannya nih. Oh loh kok bukan. Oh Al-Qamah. Al-Qurannya mana tadi? Nah ini. Umpamanya ini yang baca namanya adalah aku orang. Nah ini siapa namanya aku orang. Aku memang bukan orang. Emang gedok. Ya ini bukan gedok ini orang memang ya damar ya damar umpamanya sampai ayat ya, surat
Umpamanya Al-Baqarah. Nah, dia ke Al-Baqarah. Aku sampai ayat 13, Pak. Nah. Oke, silakan baca. Gitu. Maka Hama membaca innalladzina kafaru sawaun alaihim aang ifadzartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Nah, nanti Pak Abbas mendengarkan. Kalau salah Pak Abbas akan mengajari. Nah, ini teknik membaca supaya kalian menjadi orang yang terbaik. Siapa orang yang terbaik? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Semoga kalian bisa besok. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Semoga kalian tetap semangat dan menjadi orang yang ahli dalam bidang agama. Orang yang ahli bidang agama adalah orang yang kehendaki Allah baik. Ya, mayyuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah akan memberikan faham ilmu agama terhadapnya. Semoga kalian orang-orang anak-anak yang faham agama kelak dan dapat menjalankan dan bertempat tinggal di surga, bisa membahagiakan orang tua dan membawa orang tua kalian ke surga semuanya. Allahumma amin. Waktunya foto bersama. 1, action. Nah, gaya dong. Gayanya dong. Full gaya. Full. Udah full mentok. Nggak nambah lagi. 1, 2, cheese. Action. Ya, gaya beda. 1, 2, cheese. Action. Cheese. Pertama senyum. Munyu. Okay, thank you very much. Say hamdalah together. Alhamdulillah. Rabbil. Amin. Thank you very much. Arigatou gozaimasu. Shasha matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abbas. Sama-sama. Bye-bye. Maila, terima kasih juga sama-sama aku orang ya yang undang. Awet muda selalu ya Pak Abbas. Dadah. Amin Solin, thank you. Sarwa pada baik. Ya, oke. Thank you. Oh, ini belum live nih, lagi ditinggal kemana ini? Ya, ini lagi ditinggal main Roblox ini. Mulang jam 5. Udah ya, Pak Abbas mengajar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.